Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Yulia Nova Santika, NIM 1930 11 11 49 akan melanjutkan penjelasan selanjutnya tentang poin C. Terjemahan Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi, ya ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi, yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Tafsiran ayat di atas yang pertama itu adalah larangan mengejek sesama manusia. Jadi kita tidak boleh sebagai muslim yang baik mengejek orang lain gitu. Yang kedua, larangan mencela. Larangan mencela di sini adalah dengan kata wala talmidhu. Jadi kata talmizu ini berakar dari kata lams yang diartikan dengan celaan. Celaan di atas itu seperti secara verbal atau isyarat bibir ataupun melalui gestur tubuh saja kita tidak boleh mencela gitu. Karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak beretika bahkan masuk ke dalam kategori penganiayaan. Yang ketiga, larangan memanggil dengan gelar yang buruk. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh memanggil seseorang dengan gelar yang buruk. Seharusnya kita memberikan gelar yang baik gitu agar menjadi sebagian doa gitu. Gelar yang buruk di sini adalah walatana badu. Maksud tanabadu ini mengandung makna perbuatan timbal balik gitu, dilakukan secara terang-terangan. Jadi kita tidak boleh memanggil sesama teman kita dengan gelar yang buruk gitu. Yang keempat, larangan untuk berprasangka. Maksudnya di sini kita tidak boleh berprasangka atau melakukan perkiraan, dugaan atau tuduhan, bahkan kecurigaan yang belum pasti kebenarannya. Jadi kita itu harus berpikir positive thinking, jangan negative thinking dan memperkirakan sesuatu itu yang belum pasti, tidak boleh. Yang kelima, larangan mencari kesalahan orang lain. Maksudnya di sini adalah kita itu dilarang mencari-cari keburukan atau aib seseorang. Baik itu perorangan ataupun kelompok, kita tidak boleh mencari kesalahan mereka. Karena Allah saja menutup aib mereka. Lalu kenapa kita mencari-cari aib mereka gitu? Nanti bahkan Allah bisa membuka aib kita dimanapun, kapanpun gitu. Yang keenam, larangan menggunjing. Jadi kita tidak boleh bergunjing sesama kita. Karena jika kita menggunjingkan orang lain, itu sama halnya dengan kita memakan bangkai atau jasad saudara kita yang sudah meninggal gitu. Apakah itu patut untuk kita kerjakan atau tidak? Tentu tidak ya. Lagian menggunjing ini adalah salah satu dosa besar gitu. Selanjutnya, analisis pendidikan. Implementasi etika sosial dalam surat Al-Hujurat ini ayat 12 dan 13 adalah materi pendidikan akhlak itu sangat penting sebagai kontribusi pendidikan dalam mewujudkan harmonisasi sosial. Hal ini mengingat berbagai larangan yang ditemukan dalam Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Pada dasarnya adalah terkait erat dengan etika komunikasi, cara kita berbicara dalam masyarakat. Realitas yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia seperti ujaran kebencian, konflik antar etnis, seringkali disebabkan oleh
ketiadaan etika dalam berkomunikasi. Seharusnya kita sebagai orang yang berpikir, kita memiliki etika dalam berbicara. Padahal beberapa pelakunya justru dari kalangan yang berpendidikan. Nah, jika kita sudah berpendidikan, seharusnya cara berkomunikasi kita itu kita bina atau kita uh, latih gitu. Jangan sampai karena kata-kata kita terjadi perselisihan, apalagi itu dalam segi hal agama. Selanjutnya, terjemahan surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Tafsiran surat Al-Qalam ayat 4. Quraisy Shihab menerangkan kata huluk jika tidak dibarengi dengan adjektifnya, maka selalu berarti budi pekerti yang luhur, tingkah laku dan karakter terpuji. Sedangkan di sisi lain juga mengesankan bahwa Nabi Muhammad berada di atas tingkat budi pekerti yang luhur. Jadi Nabi Muhammad ini adalah patokan kita dalam berbudi pekerti gitu. Kita itu harus selalu berbudi pekerti yang luhur, tingkah laku kita dan karakter kita itu harus terpuji gitu. Kita harus meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi jika sifat atau perilaku Nabi itu yang bersifat manusiawi, kita juga bisa menganalisis apakah harus dicontoh atau tidak. Tapi kebiasaannya memang apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah perilaku yang terpuji. Selanjutnya, menurut Syaib Kutub, sebagian dikutip oleh Quraisy adalah kemampuan beliau menerima pujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya jika kita sudah memiliki ilmu yang banyak, kita itu tidak boleh memiliki pribadi yang angkuh dan jumawa. Justru semakin rendah hati, lemah lembut dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Beliau menerima pujian itu dengan penuh ketenangan dan keseimbangan. Jadi ketika kita sudah memiliki mungkin kayak seperti ilmu yang bermanfaat, tetapi dengan ilmu yang ada di diri kita, kita tidak boleh memiliki sifat angkuh atau sombong gitu. Malahan kita harus saling berbagi, mengingatkan, dan lain halnya. Selanjutnya analisis pendidikan. Dari pemaparan tafsir surat Al-Qalam ayat 4, sudah sangat jelas bahwa terdapat beberapa nilai pendidikan akhlak yang harus diterapkan oleh manusia dengan harapan agar manusia dalam menjalankan kehidupannya itu senantiasa baik dalam kehidupan beragama, pribadi, keluarga, bangsa, bahkan bernegara. Akhlak mulia seperti yang di atas yang kita perlukan saat ini adalah menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Dalam ayat 4 ini juga menjelaskan secara langsung tentang seperti akhlak Rasulullah SAW. Refleksi dari Al-Quran, akhlak yang dapat kita teladani dari Rasulullah itu dengan menjaga amanah, dapat dipercaya, cakap bersosialisasi dan berkomunikasi dengan sesama, yaitu kita memuliakan tamu, tingkah laku kita itu tidak sombong, rasa peduli kita itu masih ada, serta cara kita bermusyawarah dalam hal kepentingan bersama, kita bisa mengayomi dan bahkan menerima sanggahan dan pendapat orang lain. Jangan kita merasa selalu benar gitu. Karena jika kita sudah merasa selalu benar, kita akan timbul rasa angkuh dan sombong, dan itu sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.